Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada seorang ustadz dan dia sok tahu kebenaran dalam Alkitab ini. Dia membelokkan lagi-lagi firman Tuhan teman-temanku ya. Di mana dia memaksa atau menentang yaitu seorang hamba Tuhan untuk menyuruh minum racun. Dan betul-betul teman-teman, kalau saya perhatikan dia secara pribadi, dia bodoh akan kebenaran. Dia buta akan kebenaran teman-teman. Dia tidak tahu kebenaran Tuhan. Dan dia sok tahu. Dia menentang hamba Tuhan di depan umum, di debatan teman-teman, mereka sedang debat ya. Dan dia berkata, kalau engkau minum racun maut dan engkau tidak mati, katanya dia siap masuk Kristennya. Teman-teman, kita tahu hal ini tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tidak sesuai seperti apa yang dia baca di dalam Markus itu teman-teman. Oleh karena itu, hal ini kita harus luruskan. Dan harus kita respon. Tidak boleh kita biarkan hal ini terjadi. Kenapa? Karena dia menentang kebenaran Tuhan. Karena dia bodoh tentang kebenaran. Dan kita akan luruskan firman Tuhan yang dia belokkan itu teman-teman ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat videonya terlebih dahulu. Anda percaya apa enggak? Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhannya Bapak, apakah Bapak berani juga melakukannya? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Allahnya Bapak itu menyuruh kamu bisa minum racun. Bapak percaya atau tidak? Sebentar. Saya mau tanya dulu itu. Pak, harus clear juga. Kalau ada perintah dari Allah saya minum racun. Sama, saya juga. Nah, ada perintah. Tanda-tanda Karena ini. saya percaya dia berkuasa. Kalau saya mati, itu juga coba sesuai dengan perhatikan kehendak semua ya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Anda sudah percaya apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan perintah. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda, Pak. Loh, ya Tanda apa? itu bukan perintah. Nggak ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Bukan masalah belum percaya. Nggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba. Belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Tanda-tanda ini adalah orang timur. Akan jelas tandanya. Kalau bukan perintah. Tanda-tanda ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Minum racun. Loh, Pak, itu perintah atau bukan? Saya tanya lagi. Perintah atau bukan? Baik, kita Berarti identitasnya. Berarti Bapak harus kembali lihat bahasa Indonesia dengan baik. Loh, membuat Anda kalimat yang perintah, tidak paham. cara Contohnya sesuai gini. Pertanyaan. Tanda-tanda ini, nah, tampak sebagai orang tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang beriman. Sekarang saya tanya sama Bapak. Nah. Itu tanda atau perintah? Itu kalimat Loh, apa? tanda. Kalau tanda berarti Perintah atau melekat. bukan? Berarti Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang Bapak yang namanya tidak ngerti. tanda itu melekat pada diri Tapi kita Anda. harus belajar lagi buat kalimat yang benar ya. Bahaya gini kalau buat kalimat tanda-tanda lalu bilang Ini, perintah. ayo coba. Oke, saya... Anda namanya siapa? Baik, sudah. Sebentar. Anda namanya siapa? Nama saya tadi Trust. Siapa? Trust. Tanda-tanda teras adalah gemuk. Ya, betul. Ya kan? Ya. Tanda-tanda orang yang beriman minum racun tidak. Itu dia teman-teman. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana reaksinya, dia emosi. Dan begitu dia tidak memahami apa arti tanda-tanda dan kalimat tanda-tanda dan juga perintah. Ya. Tapi yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya itu adalah penyertaan Tuhan, pesan Tuhan Yesus waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, dan itu penyertaan Tuhan untuk penginjilan.
Jadi apa kata Tuhan di sana? Dia berkata, sekalipun engkau minum racun maut dan engkau tidak mati. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi tanda sama perintah itu tidak sama. Saya tidak mengerti apakah orang ini kurang memahami kalimat atau memang sengaja berbuat seperti ini kepada orang Kristen ya. Iya teman-teman, saya langsung aja membacakan firman Tuhan bagi kita di dalam Markus 16. Kita mulai dari ayat ke-15-nya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, teman-teman, yang dia katakan tadi sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas dia penyesat. Kita balik ke ayat 15-nya. Lalu ia berkata, maksudnya di sini adalah Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka. Kepada mereka siapa, teman-teman? Kepada muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil, ya, kepada semua orang. Ini ya, pertama-tama kali ini yang dimaksud oleh Tuhan ya kepada murid-muridnya. Ayat 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Makanya sekarang hamba-hamba Tuhan, jika mereka mengusir setan, maka setan pergi ya. Kenapa? Karena ada kuasa. Tapi mereka tidak jadi setan, ya. Kalau kayak gitu nanti bicara ustadz ini, berarti pendeta bisa jadi setan ya. Ya. Tidak, tetapi mereka mengusir setan. Itu ayat ke-17-nya ya. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa Roh Kudus. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ayat ke-18-nya teman-teman. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini saya terangkan ya di ayat 18-nya. Mereka akan memegang ular. Maksudnya walaupun mereka memegang ular, sekalipun ya ini, sekalipun mereka minum racun maut, sekalipun, artinya jika mereka minum racun maut tidak sengaja, kan bisa saja Tuhan punya cara
untuk menyelamatkan. Bisa saja diperingatkan lewat Roh Kudus, atau bisa saja misalnya jatuh. Banyak cara Tuhan ya menggagalkan hal itu kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang beriman, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Ini tanda-tanda orang percaya. Nah, teman-teman, di ayat 19-nya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas firman Tuhan ini berkata, bukan perintah, tetapi tanda-tanda perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pekerjaan anak-anaknya, atau dalam pelayanan, lebih jelasnya ya. Jadi bukan meminum racun maut. Mari kita lihat di ayat firman Tuhan yang lainnya, teman-teman, bagaimana Yesus waktu dicobai di padang burung. Kita lihat ada juga dia tertulis di dalam Lukas 4 ayat 12 dan juga di Markus ya. Dia berulang-ulang itu, teman-teman, dikatakan hal yang sama. Tetapi kita lihat salah satunya, kita lihat di dalam Matius 4 ayat 7 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi kalau sudah tahu itu racun terus diminum, itu mencobai Tuhan. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan sudah berfirman kepada iblis. Nah, demikianlah sekarang yang apa yang dilakukan oleh Ustadz ini, tidak mungkin hamba Tuhan mau mencobai Tuhan. Kecuali tadi itu perintah. Kalau perintah memang harus dilakukan. Perintah Tuhan itu, yang dimaksud Tuhan tadi di Markus itu, teman-teman, adalah pergi. Sampaikan firman Tuhan kepada semua orang, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kata Tuhan. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa ya. Ya, teman-teman, mari kita baca satu ayat lagi di dalam Lukas 4 ayat 12-nya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di mana ini berlaku firman Tuhan ini, teman-teman? Sewaktu Yesus dicobai iblis di padang burung. Jadi jika anak Tuhan minum racun, sudah tahu dia racun, itu tempatnya di neraka. Itu bunuh diri. Ya. Saya berbagi pengalaman ya, atau sekaligus kesaksian, teman-teman ya. Begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Salah satu contoh ya, kami beberapa kali mau celaka. Beberapa kali kami mau tabrak ya gitu ya. Pernah waktu kami di perjalanan dari kota saya tinggal ke tempat tujuan saya ya, 13 jam dalam perjalanan. Sewaktu kami di perjalanan, pernah kami mau masuk jurang. Ya, waktu itu mungkin lalai dalam membawa kendaraan. Tetapi waktu itu saya berseru kepada Tuhan. Dan saya tidak tahu ya bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kami. Padahal ban mobil kami itu sebelah ini tidak diaspal lagi loh.
tidak di jalan lagi ya, tapi sudah di pinggir. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, maka kami nggak celaka. Kami dilindungi Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Banyak juga cara Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Misalnya, ada yang berniat orang jahat kepada kita, mau membunuh kita atau mau meracunin kita ya, mau kasih racun sama kita ya. Contoh, bisa saja itu digagalkan Tuhan, bisa saja dibatalkan Tuhan loh. Banyak cara Tuhan, ya banyak. Misalnya ada seseorang mau membunuh kita, bisa saja kita dibuat Tuhan terlambat, atau kita punya halangan untuk tidak datang. Banyak cara Tuhan, itulah yang dimaksud penyertaan Tuhan. Tetapi di mana itu berlaku bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mereka tidak mengerti hal ini. Kenapa? Karena mereka sok tahu firman Tuhan. Mereka mengutip ayat Alkitab. Mereka membahas ayat Alkitab dengan semau mereka, dengan sesuka mereka. Bukan menyesuaikan dengan apa kata firman Tuhan, tetapi mereka menyesuaikan dengan pikiran mereka. Jadi hal ini menurut saya pribadi sebagai orang percaya, hal ini sebagai orang percaya tidak bisa dibiarkan. Harus diluruskan. Karena mereka terus membelokkan kebenaran Tuhan dan sama aja mereka menentang Tuhan. Macam-macam mereka membahas Alkitab. Banyak saya melihat, banyak saya dengarkan mereka membahas Alkitab dengan tidak benar, teman-teman. Seperti Ustadz Somad, bagaimana dia membahas Alkitab? Bagaimana dia menghina salib Kristus? Berapa banyak Ustadz yang selalu melakukan hal ini kepada iman atau kepada Alkitab? Nah, teman-teman, kalau saya lihat tadi dia, ya amarahnya itu ya hampir-hampir seperti si Yudas gitu ya. Bagaimana dia berusaha keras mempertahankan apa yang dia mau atau menyesuaikan kebenaran Tuhan ini dengan pikiran dia. Dan saya bersyukur secara pribadi, hamba Tuhan yang dia tantang itu juga, saya melihat dia begitu luar biasa mempertahankan dan tahu kebenaran Tuhan. Mana mungkin dia mau? Kalau saya pun disuruh, saya tidak mau. Lebih baik saya turuti apa kata firman Tuhan ini daripada saya turuti apa kata Ustadz tadi itu, yang menyesatkan iman kita, yang membelokkan kebenaran Tuhan, yang sok tahu firman Tuhan. Semoga dia dengarkan video ini. Jangan dia sok tahu firman Tuhan. Jangan dia sok tahu iman orang Kristen. Ya kalau dia membahas yaitu Alkitabnya sendiri atau Al-Qurannya sendiri, itu urusan dia, teman-teman ya. Tetapi kalau dia membelokkan Alkitab orang Kristen, itu kita harus luruskan. Dan harus kita respon. Kenapa? Karena itu penting. Karena hanya satu saja tujuan orang percaya, yaitu mendapatkan sorga. Dan ini tidak bisa main-main. Hanya dua tempat, neraka dan sorga. Ya, kalau Yesus berkata, akulah pemilik sorga. Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan akulah hidup. Dan aku naik ke sorga dan turun dari sorga. Terus sorga yang mana lagi? Di luar Yesus. Yang mana? Sekarang saya bertanya balik. Surga yang mana lagi yang dimaksud dia? Sangat luar biasa, teman-teman ya. Banyak sekali ustadz yang terus melakukan hal ini kepada Alkitab ya. Jadi semoga mereka berhenti dan mereka sadar dan bertobat. Apa yang mereka lakukan ini, mereka
menyadarinya, dan sebelum terlambat mereka segera datang kepada Tuhan ya. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bahas dan yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Dan mari kita terus bangkit dan terus kita berjuang dan terus kita berpegang kepada iman kita. Jangan mundur, jangan kendor. Teruslah percaya dan peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita adalah iman kita kepada Yesus. Apa yang ada padamu, peganglah. Apapun yang terjadi, pegang apa yang ada padamu. Teruskan perjuanganmu di dalam Yesus. Itu yang saya bisa sampaikan, saudaraku, dalam video kali ini. Semoga memberkati kita dan semoga Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Biarlah perlindungan Tuhan terus berlaku dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.